Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita lanjut ya. Ini bahas soal nomor 5 untuk latihan 1.2. Untuk soalnya itu kita nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana ya. Ini sebelumnya suaranya agak kurang ya. Oke, untuk yang A, ini kita susun sederhana, ini diminta di bentuk paling sederhananya. Nah, tentu teman-teman masih ingat ya, konsep matematikanya itu adalah konsep perpangkatan ya. Itu jika A ya pangkat M dikali A pangkat N itu dijumlah. Nah, terus apa lagi? Jika pangkat ya dipangkatkan lagi, nah pangkatnya tersebut dikali ya. Nah, jadi teman-teman coba kita lihat ya ke yang soal A. Nah, untuk soal A di mana ya? Di sini aja. Untuk soal A itu 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, kira-kira gimana teman-teman kalau bentuk sederhananya? Nah, tentunya kita buat ya seperti ini. Akan tetapi, nah, basisnya masih belum sama. Ini basisnya 4, ini basisnya 2. Ya, basis itu angka yang di bawah sini ya. Jadi kita samakan dulu. Caranya ya 4 ini kita ubah nih menjadi 2-nya. Gimana caranya? Kan 4 nih 2 pangkat berapa nih? Nah, 4 ini 2 pangkat berapa? Nah, berarti kan 4 ini sama aja 2 pangkat 2 ya. Nah, ini 4 nih. Ini 4. Nah, sekarang pangkat 3-nya kita kayak gini. Nah, ini kan kalau 2 pangkat 2 kan 4 ya. Pangkat 3 sesuai ya. Nah, selanjutnya dikali 2 pangkat 6. Nah, sekarang ini sesuai ya sama ini ya. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali, berarti menjadi 2. Pangkat 2 kali 3 kan berapa tuh? 6 ya. Berarti kita bisa buat teman-teman, berarti menjadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6. Nah, sekarang 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 basisnya sudah sama ya. Berarti pangkatnya bisa kita jumlah. Nah, berarti menjadi 2 pangkat 6 tambah 6. Berarti menjadi 2 pangkat 12. Mudah teman-teman ya. Nah, tinggal ngubah aja ya. Nah, ubah-ubah ini teman-teman perlu latihan ya, caranya gimana untuk ubahnya gitu kan. Kayak 4 nih kan diubah menjadi 2 pangkat 2 gitu. Teman-teman perlu sadar juga ya. Perlu tahu juga pangkat berapanya. Oke, lanjut yang B. Yang B kita lihat. Yang B. Nah, ini B udah bener nih ya. Basisnya udah sama, basisnya 3. Ya kan? Nah, berarti teman-teman tinggal apa? Tinggal menyelesaikan aja yang ini. 3 pangkat 2 dikali dipangkatkan lagi 5 ya. Nah, sesuai dengan konsep yang kedua ya. Ini yang konsep pertama, konsep kedua teman-teman tinggal kalikan aja. Berarti menjadi 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 3 pangkat 5. Berarti teman-teman kalikan dapat 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Nah, kalau udah gini basisnya udah sama ya. Jadi berlaku ya. Konsep pertama itu pangkatnya dijumlah, berarti sama aja 3 pangkat 10 tambah 5, atau langsung aja 3 pangkat 15. Nah, udah bisa teman-teman ya, udah paham ya konsepnya. Nah, sekarang kalau ketemu soal yang kayak begini lagi, teman-teman nggak perlu khawatir, ubah aja ke angka yang sama ya basisnya ya. Oke, sekarang gimana yang C nih? Wah, yang C udah sulit nih, udah tambah-tambahan. Nah, nggak perlu khawatir teman-teman ya. Caranya tinggal teman-teman buat aja lagi. Seperti ini. Yang C. Tadi gimana soalnya? C kita tuh. C 4 kali 3 pangkat 4 ya, ditambah 5 dikali 3 pangkat 4 5. Nah, sekarang teman-teman coba lihat yuk. Ada yang sama nggak? Nah, ini sama nih. Nah, teman-teman masih ingat kan nih sebuah konsep perkalian seperti ini? A plus B dikali A
ditambah ya, misalkan dikali misalkan C plus D. Ini kan sama aja ya, perkalian pelangi ya. Nah, kalau misalkan cuma dua angka aja ya berarti A plus B dikali C, berarti C masuk ke dalam ya, berarti menjadi AC tambah BC gitu ya. Nah sekarang yang ini kita lihat nih, ini sama teman-teman, 3/4 sama 3/4, berarti ya teman-teman bisa menggunakan yang ini. Nah berarti teman-teman bisa buat jadi 4 tambah 5 dikalikan 3/4. Nah sama teman-teman ya, kalau teman-teman masukin ke dalam ya, masuk ke dalam ya, kan sama seperti ini jadinya ya. Nah teman-teman juga perlu mengasah mengenai konsep perkalian ya, kan ada asosiatif, distributif dan sebagainya ya, banyak ya. Nah teman-teman harus paham itu juga, tapi kan kayak gini konsepnya mudah ya, tinggal intinya perkalian pelangi ya. Nah oke, sekarang kita lihat nih, 4 tambah 5 pakai kurung dikali 3/4. Sekarang kalau teman-teman ingat konsep operasi perhitungan ya, tentunya dalam kurung ini didahulukan, berarti menjadi 9 dikali 3/4. Nah sekarang 9 ini bisa nggak kita ubah? Bisa ya, menjadi 3/2 ya dikali 3/4. Nah ini sama aja ya, kalau misalnya kurung kita buka itu menjadi 3/2 dikali 3/4. Nah teman-teman lihat lagi nih. Nah konsep yang pertama, basisnya udah sama, teman-teman tinggal jumlahkan ya pangkatnya, berarti menjadi 3/2 tambah 4 sama aja 3/6. Nah ini yang C ya. Sekarang yang D lagi. Udah teman-teman ya, mudah pastinya ya matematika itu ya. Oke yang D, wah ini udah negatif nih. Nah teman-teman jangan takut, kita coba dulu yuk. -125 dikali -5/6. Nah sekarang negatif 125. Nah teman-teman perlu tahu ya, kita anggap aja negatifnya nggak ada. 125 ini sama aja berapa pangkat berapa nih? Tentunya ya 5/3 ya. Nah 5/3. Nah terus teman-teman perlu ingat lagi, kalau suatu perpangkatan ya, kita tulis nih, suatu perpangkatan ya, jika pangkat negatif ya, jika basisnya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya itu pasti negatif. Kalau pangkatnya negatif tapi pangkatnya negatif, basisnya negatif, pangkatnya genap, nah pasti hasilnya positif. Nah teman-teman lihat sini, ini hasilnya udah negatif ya, berarti otomatis pangkatnya ganjil, bener ya, 3, berarti otomatis ini basisnya negatif. Nah seperti itu teman-teman, jangan lupa dikurung dikali -5/6. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, basisnya udah sama ya, berarti kita langsung aja -5/3 tambah 6 sama aja negatif 5/9. Nah ini yang D ya. Jadi itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan ya dari soal ini. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan, atau bahkan koreksi untuk soal nomor 5, teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.